Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Kali ini kita bakal kelihatan lah ya, kita bakal review motor lagi. Dan ini adalah Versys 2.5. Apa masih bisa dibilang Versys 2.5 ya? Karena ada sedikit perubahan di bagian mesinnya. Buat lengkapnya perubahannya apa aja di Versys ini karena cukup menarik ya. Kelihatan lah apa aja yang berubah, bakal kita bahas di video kali ini. Versys 2.5, salah satu motor adventure entry level yang sekarang kayaknya cukup menarik buat dibahas karena ya ini pesaing dari salah satu produk Honda, CRF 250 Rally, dan kita pernah bikin kontennya juga dulu, itu udah dibantu sama Lingga yang pakai CRF 250 Rally. Waktu itu masih sewa tuh, dipinjemin sama Ripple. Beberapa bulan kemudian dia dapat dong beli CRF 2.5-nya. Ini Versys 2.5 depan masih sama, masih areanya di Bandung. Ini punya Om Mamai yang waktu itu Aerox udah pernah kita review juga. Nah ini jadi motornya lagi disiapin karena bentar lagi Om Mamai bakal ke Flores, lagi disiapin segala macam, lagi dibersihin, disiapin lah semuanya diservis supaya nanti ke Flores nggak ada kendala. Dan itu ngebonceng istrinya juga, jadi nggak cuma single fighter tapi sama istrinya nih. Jok belakangnya bakal ada yang dudukin, ada yang meluk dari belakang, terus ada yang ngajak ngobrol selama perjalanan. Nggak cuma diem aja tuh ngedengerin suara knalpot doang gitu. Domlo. Sebenarnya motor sih ini kelihatan standar banget ya. Paling ada di sisi pertama kelihatan di windshield jadi smoke, terus juga ada handguard yang kelihatan pakai box juga udah bukan yang OM lagi karena kan yang 2.5X itu kan ada yang OM-nya ya bawaan dari Kawasaki dan itu kapasitasnya terlalu kecil sih. Dan ini diganti sama juga yang lebih besar dan itu semuanya akan kita bahas pada video kali ini. Paling coba kita bahas dari depan dulu aja kali ya. Yuk, ke depan dulu yuk. Dari depan ada stiker Ayo Touring ya coy. Ini udah official karena Omnya mau ke Flores, kita tempelin stiker Ayo Touring. Di atasnya ini ada windshield. Ini juga windshieldnya sebenarnya modelnya sama kayak standarnya ya, cuma diganti yang versi smoke-nya. Tapi ini kayaknya bracketnya beda nih. Ini kayaknya bracketnya, oh enggak. Kirain bracketnya adjustable, ternyata yang adjustable si dudukan si phone holdernya kayak gitu. Balik lagi ke depan ke area lampu. Harusnya si sen ini nggak sependek ini nih, harusnya dia agak panjang. Si Versys 2.5 ini sennya rawan patah sih, jadi mungkin untuk meminimalisir patah itu si Om Mamai dipendekin, dia dimasukin lagi ke dalam, jadi kelihatan lebih mungil, jadi rapat banget sama bodi ini. Terus juga dilihat dari lampunya, ini lampunya udah pakai LED yang 3 mata dan 3 mode warna, ada putih, kuning, sama putih kuning katanya gabungan. Dan pastinya wajib harus ada namanya auxiliary light atau ya lampu tambahan, lampu tembak. Di sini dia pakai golden runway yang 4 titik, yang 40 watt. Dan di bawahnya ada lampu yang tipe driving sebenarnya, itu adalah D2 laser. Ini kalau ngelihat D2 lasernya tuh agak dipasang nggak lurus ya, dipasangnya tuh agak ke kanan kiri karena ini buat memaksimalkan cahaya yang ada di sekitarnya, jadi lebih nyebar cahayanya kayak gitu. Nah, turun ke bawah, nah ini selalu deh pasti, nggak pernah absen di semua motor adventure yang pernah kita review. Dan ini udah kayaknya bukan bebek lagi nih, mah paruh beo kayak ini, tajam banget. Ini memang selera sih ya, cuman kalau gue sih nggak terlalu suka yang modelnya kayak gini, terlalu tajam banget ke depan. Sebenarnya nggak usah pakai ini juga udah bagus sih kalau menurut gue. Kayak gitu. Dan crash bar, ini crash bar kelihatannya juga kayaknya udah custom. Kayak warnanya ini warna apa sih? Gue buta warna coy. Silver. Oh silver, oke. Warnanya silver. Soalnya kalau gue ngeliatnya abu-abu coy. Dan nah ini yang paling radikal dari motor ini adalah kaki depannya. Kaki depannya ini bisa dilihat ya, udah pakai upside down. Versys 2.5 ini harusnya bawaannya masih teleskopik seperti yang kita tahu. Dan ini upside down-nya itu pakai Kawasaki juga, pakai punya KLX 250. Jadi ini PNP, potong dan paksa seperti biasa. Dimana ini segitiganya juga udah diganti punya KLX juga. Dan ya pasti banyak lah ubahannya di sekitar segitiga. Nanti kelihatan juga kok ada sedikit nggak pasnya di bagian kunci kontaknya itu. Sama seperti Aerox yang pernah kita review, si Om Mamai ini nggak pernah main-main sama bagian pengereman. Jadi ini kayaknya emang ciri khasnya Om Mamai ya, kalau pengereman tuh nggak pernah. Pengereman nomor 1, lampu nomor 2. Nah itu, kata si Zul, pengereman nomor 1, lampu nomor 2.
Nah ini bisa kita lihat, jadi Om Mama katanya baru ganti si cakramnya nih. Kayaknya katanya minggu lalu apa ya? Kayak yang tadi Zul bilang, kalau Om Mama itu pengereman nomor 1, lampunya nomor 2. Jadi emang kalau buat pengereman ini kan buat motor berhenti ya, dimana-mana semua orang bisa ngegas tapi nggak semua orang tuh bisa ngendalin rem. Nah, jadi si Om Mama ini pakai copotannya atau limbahnya Muge. Katanya sih dengar-dengar ini dari limbahnya CBR 500. Ini bisa kita lihat nih, ini udah Tokicho, tuh merek Jepang pastinya, dan ini kayaknya biasa dipakai di motor-motor Jepang juga. Digabung sama selang rem yang udah racing juga, itu TDR. Dan nanti kita lihat deh, itu master remnya juga dirubah pastinya buat ngedorong si piston ini lebih kenceng. Dan ini udah yang floating, mereknya apa nih? Delcavic. Delcavic udah yang floating, jadi insya Allah sih lebih aman dalam buat meredam panasnya juga. Kayaknya pakai adaptor itu ya? Adaptornya kita lihat sih kayaknya sih iya ini pakai adaptor lagi sih kayaknya buat biar bisa masuk ke pelek standarnya. Terus juga kalau pelek standar sih bawaannya kan depannya emang kalau versi sudah 19 inci ya. Ini pakai bannya udah ban yang semi off road. Kita lihat pakai ban apa nih? Ban Pirelli. Pirellinya yang tipe apa ya? Scorpion kayaknya deh. Oh iya benar Scorpion. Pirelli yang Scorpion buat 19 inci yang ukurannya itu adalah 120/70. Cocok sih. Ini pakai buat emang ini bannya lebih ke off road ya, kelihatan emang agak tahu, tapi buat di aspal juga masih gigit kok, masih enak. Ya dari depan kayaknya udah sih itu aja. Di sini juga ada tas tambahan buat naro-naro barang. Biasanya sih orang-orang naro chain loop, naro toolkit, ada kiri kanan supaya biar bisa ya bawa barang tambahan aja, gampang diraih kayak gitu. Kalau pulsar sih ya ini bisa buat oli sih biasanya. Tahu sendiri lah kalau pulsar buat jalan jauh kan olinya nyusut dulu. Dari depan paling itu aja sih. Coba kita ke belakang nih biar apa aja yang udah dirubah di belakang. Oke para touring, kita sekarang beralih ke sisi belakang dari Versys 2, bukan 2,5 sih, nanti kita bahas kenapa gak dibilang 2,5. Jadi di belakangnya pasti namanya motor adventure, selalu pakai box buat barang bawaan, karena kan nggak kayak motor-motor Matic atau motor lainnya yang udah ada bagasi di bawah jok, jadi kita butuh bagasi tambahan nih. Dan ini kalau dilihat, sebenarnya bracketnya sih kayaknya bawaannya dari Kawasaki sih, yang ini udah bawaan Kawasaki, cuman dirubah buat dudukan si GV trackernya ini. Jadi emang kita lihat di sini Om Mama meng-expand si box standarnya Kawasaki Versa itu kecil ya, kecil banget. Kalau buat perjalanan jauh kurang nyaman lah. Akhirnya diganti sama GV Tracker 33. Harusnya kalian tahu harganya berapa, ini search aja lah di Google ada. Terus buat top boxnya tapi nggak pakai GV Tracker nih, cuman pakai namanya Pelican Box. Pelican Box ini sebenarnya familiar dipakai sama orang-orang film buat nyimpen kamera, buat nyimpen peralatan syuting lah, itu supaya nggak lembab. Karena nanti coba sini lihat. Di sini ada namanya, ini ada hygrometer, gimana hygrometer buat ngelihat kelembapan yang ada dalam boxnya, kayak gitu. Bukanya gimana tinggal gitu, buka, tada, berantakan sih. Dan ini sebenarnya udah cukup sih, udah cukup banget buat bawa barang-barang, karena atasnya rata nih. Jadi bisa ditambahin duffel bag lagi nanti kalau misalnya kita masih kurang lagi, kayak gitu. Kayak punya siapa Pak? Kayak punya Lingok ya? Lingok ya, itu dia sering pakai duffel bag juga. Si Minza juga sering kok pakai duffel bag. Cuman dia ribut aja kalau mau isi bensin. Oh ininya, iya. Cuma kalau enggak kan yang lebih kecil. Ya. Kita ke bawah dikit kali ya. Ke bawah dikit nih, keumpetan dikit. Di sini Om Mama juga udah ngerubah knalpotnya custom biar lebih berisik. Jadi tenaga juga pasti lebih keluar untuk mendukung mesinnya yang sudah dibilang standar sih, tapi standarnya bukan standar Indonesia sebenarnya. Knalpot ini custom kayaknya, modelnya sih kayaknya model Acra ya. Tadi kita juga dengerin suaranya kayak gimana. Di belakang ini nampaknya kalipernya sudah bukan bawaan ya. Kaliper belakang ini kayaknya Om Mama ini fans beratnya KTC ya. Jadi emang di belakang nih pakai KTC juga 2 pot, jadi digabung juga sama yang udah braided juga. Pasti dorongannya sih udah mantap sih. Kalau dilihat sih mas remnya masih standar, aman. Ditambahin mudguard yang mereknya WR3. Ini untuk tidak menzolimi orang-orang ya. Kalau pelek kita lihat kayaknya ini nggak standar sih, kayaknya soalnya lebih lebar ya. Dan mereknya tidak asing. Lihat mereknya. Paket kita lihat biar nggak kebalik. Tara, Sprint XD 17 inci. Oh pantas lebih lebar, ini karena udah 4,5 inci, makanya ini udah agak lebar. Ini warnanya black matte ya, atau hitam dop gitu. Dan ini keren sih, walaupun jadi belang depan belakang, tapi keren sih karena lebih lebar. Ini pasti jadi buat trek lurus lebih stabil daripada bawaannya. Dari belakang, oh ternyata tetap Om Mama itu masalah safety emang bener-bener nomor 1 sini. Ternyata Om Mama selalu mempersiapkan semua motornya dengan apar, karena ya seperti yang gue bilang, selalu jaga-jaga untuk worst case lah. Karena misalkan ada kebakar langsung tinggal disebur pakai ini aman. Daripada disiram-siram air, motor bensin disiram air tuh nggak guna coy, lu mau sampai disiram sampai ya bisa sih lama, cuman kayak gitu. Nanti kita bahas kali ya gimana cara buat ngemademin motor yang kebakar kayak gitu dengan alat seadanya. Karena ada triangle of fire kalau kalian tahu.
Itu nanti kita bahas lah. Dari belakang kayaknya sih udah itu aja ya. Mungkin sekarang kita bakal bahas mesin. Yuk kita bahas mesin. Dari mesin, tadi kan gue selalu bilang ya dari awal ini dibilang phase 2,5 bukan, tapi dibilang standar, ya standar. Tapi karena standarnya bukan standar Indonesia. Ya seperti kalian tahu lah kalau misalkan di luar negeri itu nggak ada ya Ninja 2,5, nggak ada versi 2,5, tapi adanya Ninja 300, versi 200, versi 300 juga Ninja 400. Nah, Omama ini udah ngerubah internal mesinnya jadi yang 300 cc. Jadi emang tinggal plug ketiplek, kirim mesin dari ekspor dari luar, langsung pasang, plug-plugan, nggak perlu ribet. Jadi PNP-nya PNP beneran nih, bukan potongan paksa, emang tinggal plug and play, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan 300 cc pasti ini nafasnya akan lebih panjang sih. Karena kan kalau mesin dual silinder itu karakternya emang mainnya di RPM atas ya. Kalau buat RPM bawah emang agak lemot, tapi buat cruising jalan jauh, buat jalan lurus itu pasti enak banget. Nantilah kita coba gimana impresinya pas dibawa di jalan. Kalau mesin sih upgrade-nya kayaknya itu. Oh, ini nih, ada. Kalau kata si akangnya mah, pangki. Bukan pangki, ini namanya skid plate guys. Jadi skid plate ini buat ngelindungin mesin kalau misalkan kalian main off-road. Terus ya kan namanya ground clearance, kita nggak ada yang tahu ya off-road ya kan, naik turun. Kalau misalkan mentok batu, mentok dahan pohon, atau mentok apa ya, mantan yang lagi tiduran gitu kan, nggak sengaja. Ya udah pakai ini jadi mesin aman dari goresan dan dari kebocoran. Atau nanti bisa kalian lihat nih, ada orang luar, nih Instagram bisa dilihat nih, pakai KTM. Udah pakai skid plate aja pas manuver masih pecah blok mesinnya. Nanti di videonya ada di gua cantumin kayak gitu. Terus juga ini ada, ini kayaknya yang bawaan nih, ini skid plate ala-ala yang bawaan, undercoil ya. Ada motif karbonnya juga, dan ini ada, ya dipasang pelindung lah supaya melindungi sepatu kesayangan Anda kalau nyongkel-nyongkel, kayak gitu. Oh iya, dan untuk mendukung si mesin 300 cc-nya itu, ini juga udah di remap ecunya supaya lebih kenceng. Mungkin itu aja sih dari mesin, nggak ada lagi yang dirubah. Dari crash bar juga udah dibahas, mesin udah dibahas. Paling sekarang kita coba ngeliat gimana perstangannya, kita lihat dulu ya. Kokpit pas lagi di jalan. Oke, kita coba. Wah. Ya, motor adventure, PW. Lebih PW dari pulsar juga sih sebenarnya. Ini kakinya karena lebih ke depan sih, kalau pulsar tuh di sini kalau pulsar. Jadi masih agak kayak ala-ala underbone. Nah, buat kokpit, speedo masih standar, bracket juga masih standar. Di sini ada phone holder dari Moto Wolf, dan ini udah ada chargernya belum? Oh nggak ada, charger dari sini kayaknya. Oh ya benar, charger dari sini. Dan ya ini bisa kalian lihat dua handle si kopling dan handle remnya sudah tidak standar lagi. Ini kayaknya sih ala-ala Akosato ya, tapi nggak tahu mereknya apa. Ini ada racing, dan ini asli sih enteng banget nih, kelingking. Shoo, enteng banget coy. Dan juga karena versi udah slipper clutch juga sih, jadi emang udah enteng, tambah handle yang kayak gini ya makin enteng lagi. Terus di sini pertombolan masih standar, nggak ada ubahan. Oh, ada ubahan di sini. Di sini udah pakai engine cut off-nya KTC plus, dan juga ini adalah gas spontannya KTC. Jadi nggak perlu bucik dalam-dalam, langsung udah gaspol. Di sini juga ada dua switch, ini buat lampu-lampuan, nggak tahu mana yang buat, ini pasti buat entah buat D2 atau yang ini buat yang tadi GR-nya, nanti kita coba. Terus ditambah ini ada handguard mereknya Barkbuster, ini merek terkenal lah buat anak-anak adventure karena udah keren juga dan sangat melindungi, dan ini kuat banget sih. Dan tambah sama ininya jadi anginnya pun nggak kena tangan langsung, jadi langsung dialihin ke belakang. Spion standar. Dan ini coba nih zoom master remnya zoom. Ini pasti banyak sering dipakai sama anak-anak motorsport lah. RCS 19. Jadi kan tadi kan udah lihat kan kalau kaliper depannya itu udah pakai Tokicho, copotan Moge supaya biar bisa mengakomodir tekanan yang kuat. Ya master remnya juga harus dirubah pakai RCS 19. Dan ini juga cukup enak kok, empuk banget rasanya. Nanti juga kita coba gimana rasa impresinya. Stang masih standar, dan ini segitiga. Yang tadi gue bilang segitiganya ini udah ubahan juga. Jadi kayaknya ini punya KLX 2,5 juga. Makanya di sini tuh kan agak dipaksa ya. Jadi nggak pas tuh si kontaknya. Tapi masih nyantol sih, ini udah ajek juga, udah diem. Udah sih kurang lebih dari stang juga itu. Sekarang kalian pasti penasaran sama suaranya kan? Gimana suara versi 300? Mari kita coba dengarkan suaranya.